Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rohima dari kelas 12 MIPA 3 di SMAN 57 Jakarta. Kali ini aku akan menjelaskan tentang medan magnet. Medan magnet ini merupakan materi fisika di kelas 12, tapi sebelumnya kita pernah mempelajarinya juga di SMP dalam bab kemagnetan. Apa itu medan magnet? Medan magnet merupakan sebuah gambaran yang biasa kita gunakan untuk mempresentasikan bagaimana gaya magnet terdistribusi di antara suatu benda bermagnet atau di sekitar benda bermagnet. Ringkasnya itu, medan magnet adalah ruang di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub selatan dan kutub utara, di mana jika kedua kutub didekatkan, maka dapat terjadi gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak. Jika dua kutub sejenis didekatkan, akan terjadi gaya tolak-menolak, dan jika dua kutub berlawanan didekatkan, akan terjadi gaya tarik-menarik. Kita juga tahu bahwa gaya tarik-menarik atau tolak-menolak tersebut memiliki batasan atau jangkauan di sekitar magnet yang tidak bisa kita lihat. Nah, medan magnet ini yang dapat mendeskripsikan bagaimana gaya yang tidak terlihat tersebut di sekitar magnet. Terdapat dua cara untuk memvisualisasikan medan magnet, yaitu yang pertama dengan dideskripsikan secara matematika sebagai vektor. Setiap vektor pada setiap titik yang berbentuk panah tersebut memiliki arah dan besaran tergantung dari besar gaya magnetik pada titik tersebut. Cara kedua yaitu dengan mengilustrasikannya menggunakan garis. Setiap vektor disambungkan dengan sebuah garis yang tidak terputus dan banyaknya garis dapat dibuat sebanyak mungkin. Cara inilah yang paling sering dipakai untuk menggambarkan suatu medan magnet. Garis-garis medan magnet memiliki karakteristik berupa yang pertama, setiap garis tidak pernah berpotongan satu sama lain. Yang kedua, garis akan semakin rapat pada wilayah di mana medan magnet semakin besar. Hal ini menandakan bahwa semakin rapat garis medan magnet, maka semakin besar gaya magnetnya. Yang ketiga, garis-garis tidak bermulai atau berhenti dari manapun. Akan tetapi, garis-garis tersebut membentuk suatu lingkaran tertutup dan tetap menyambung di dalam material magnet. Yang keempat, arah medan magnet dipresentasikan dengan panah pada garis-garisnya. Terkadang tanda panah ini tidak digambar pada garis medan magnet, tapi kita tetap dapat mengetahui arah medan magnet. Medan magnet akan selalu memiliki arah dari kutub utara menuju kutub selatan, sehingga arah panah pada kutub utara akan keluar dan pada kutub selatan akan masuk. Yang terakhir adalah garis-garis ini dapat divisualisasikan secara nyata. Cara yang paling sederhana untuk membuktikan pola garis medan magnet yaitu dengan percobaan bubuk pasir besi yang disebarkan di sekitar magnet. Karena medan magnet merupakan besaran vektor, maka terdapat dua aspek untuk mengukur medan magnet, besarnya dan arahnya. Untuk mengukur arahnya, kita dapat menggunakan kompas magnet, dan untuk mengukur besarnya, kita bisa menggunakan rumus medan magnet. Pada rumus medan magnet, besarnya medan magnet ditulis dengan simbol B. Sesuai dengan sistem internasional, besarnya memiliki satuan Telsa yang diambil dari nama Nikola Tesla. Terdapat satu cara untuk membuat medan magnet tanpa menggunakan magnet, yaitu dengan mengaliri arus listrik atau yang disebut dengan elektromagnetik. Sesuai dengan hukum Ampere, besar medan magnet yang dihasilkan dapat dihitung dengan rumus B sama dengan mu 0I per 2πr, di mana I adalah besar arus listrik, R jarak dari kabel, dan mu 0 merupakan konstanta permeabilitas yang memiliki ketetapan 4pi dikali 10 min 7 tesameter per ampere. Untuk mengetahui arahnya, kita dapat menggunakan prinsip tangan kanan, yang dimana ibu jari merupakan arah aliran listrik dan jari-jari lainnya menunjukkan arah medan magnet di sekitar kabel. Contoh soal, perhatikan gambar di atas, sebuah kabel beraliran arus listrik ditempatkan di dekat kompas magnet. Berapa besar arus listrik dan arahnya yang dibutuhkan untuk meniadakan medan magnet bumi terhadap kompas sehingga kompas menjadi tidak berfungsi? Medan magnet bumi diasumsikan sebesar 5 kali 10 pangkat min 5 Telsa. Untuk menjawab soal ini, kita bisa menggunakan rumus medan magnet, yaitu B sama dengan mu 0I per 2πr. Dari rumus medan magnet ini bisa kita ubah menjadi I sama dengan B 2πr per mu 0.
Setelah rumusnya diubah, kita tinggal masukin angkanya aja, yaitu 5 kali 10 pangkat 5 telsa, 2 pi dikali 0,05 meter, per 4 pi dikali 10 pangkat min 7 telsa meter per ampere. Dari perhitungan ini akan diperoleh I sama dengan 12,5 ampere. Untuk arahnya, kita bisa menggunakan kaidah tangan kanan, yaitu dengan menempatkan ibu jari kita ke bawah agar jari-jari yang lain memiliki arah yang berlawanan dengan medan magnet, sehingga arah arus harus menembus menuju kertas atau layar menjauhi kita. Itulah tadi penjelasan tentang medan magnet. Semoga video ini bisa membantu kamu belajar memahami tentang medan magnet. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. And thanks for watching guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.